Energi listrik di Indonesia dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ISDM sebagai regulator bersama dengan PT PLN Persero sebagai perusahaan pelaksana utama dalam melakukan pembangunan dan juga penyediaan energi listrik di Indonesia. Sumber energi listrik di Indonesia itu sendiri berasal dari dua macam. Yang pertama adalah sumber energi listrik dari pembangkit listrik tenaga bakar fosil. Menurut Kementerian ISDM, 85% pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil, di mana kapasitas terbesar adalah pembangkit listrik tenaga uap batu bara yang mencapai sebesar 53,81 GWh atau sebanyak 53% dari pembangkit listrik secara keseluruhan. Kedua, sumber energi listrik dari pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan atau EBT. Nah, kapasitas pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan atau EBT di Indonesia ini masih terpaut jauh dibandingkan energi listrik yang bersumber dari bahan bakar fosil, di mana kapasitas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan ini hanya mencapai 14,90 GWh atau hanya sekitar 15% dari keseluruhan pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA mikro-hidro menjadi pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang mendominasi di Indonesia, yang mencapai kapasitas sebesar 7,06 GWh atau sebanyak 7%. Indonesia berupaya untuk mengalihkan sumber energi listrik menuju energi listrik yang terbarukan, bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang cadangannya semakin menipis, sehingga beresiko mengalami krisis energi jika terus bergantung pada sumber daya fosil. Hal ini ditambah dengan konsumsi listrik di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2024, pertumbuhan kebutuhan listrik di Indonesia sebesar 464,2 TWh dan diperkirakan akan semakin meningkat. Laporan dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa konsumsi listrik di Indonesia pada tahun 2024 telah menyentuh angka 430 TWh dan mengalami kenaikan konsumsi, khususnya konsumsi listrik rumah tangga. Pada semester pertama tahun 2025 menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 5,11% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Hal tersebut membuat kenaikan penjualan, di mana sepanjang semester pertama tahun 2025, penjualan listrik mencapai 155,62 TWh. Penjualan listrik ini tumbuh sebesar 4,36% secara year on year dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang hanya mencapai 149,11 TWh. Hal ini membutuhkan transisi sumber energi listrik yang awalnya didominasi oleh fosil untuk beralih ke pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan demi menjaga kestabilan pasokan energi dan juga mencegah krisis energi di masa depan. Mekanisme distribusi listrik ini melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah pembangkit listrik. Nah, pendistribusian listrik ini dimulai dari pusat pembangkit listrik di mana listrik itu dihasilkan. Nah, pembangkit listrik ini dapat berupa PLTU, PLTG, PLTS, PLTA, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah transmisi listrik. Nah, setelah listrik dihasilkan, lalu listrik dikirimkan ke pusat pembangkit yang lebih jauh. Maka dari itu, transmisi listrik memiliki dua ciri khas. Yang pertama adalah transformator. Nah, listrik biasanya dihasilkan berupa tegangan yang lebih rendah. Maka dari itu, untuk meminimalisir kehilangan energi, maka tegangan ditinggikan menggunakan transformator hingga mencapai 110 kV hingga 765 kV. Yang kedua adalah saluran transmisi. Nah, listrik disalurkan melalui saluran transmisi berupa kabel dengan jaringan saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi menuju gardu induk. Nah, yang selanjutnya adalah distribusi listrik. Nah, distribusi listrik ini meliputi beberapa langkah. Yang pertama adalah stasiun transmisi ke stasiun distribusi. Nah, listrik yang sudah masuk ke stasiun distribusi diturunkan dari tegangan yang lebih tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah menggunakan transformator distribusi. Nah, tegangan pada tahap ini sekitar 11 kV hingga 33 kV.
Yang kedua adalah jaringan distribusi. Nah, listrik selanjutnya dialirkan melalui jaringan distribusi yang lebih kecil berupa kabel bawah tanah dan kabel udara yang menghubungkan stasiun distribusi dengan pengguna akhir seperti rumah, bisnis, dan fasilitas umum. Nah, tahap yang terakhir yaitu pengiriman ke rumah. Nah, pengiriman ke rumah ini juga meliputi beberapa langkah. Yang pertama adalah transformator terdekat. Nah, di area pemukiman atau bisnis ini biasanya terdapat transformator yang lebih kecil yang menurunkan tegangan distribusi menjadi tegangan yang lebih aman dan dapat digunakan oleh peralatan rumah tangga, yaitu 220 volt hingga 240 volt. Nah, yang kedua adalah sambungan rumah. Listrik disalurkan dari transformator terdekat melalui kabel distribusi menuju masing-masing rumah. Nah, setelah sampai di rumah, listrik masuk melalui panel atau papan distribusi yang berfungsi mengatur arus listrik ke berbagai sirkuit di dalam rumah. Nah, yang ketiga adalah meter listrik. Nah, sebelum mencapai panel listrik rumah, listrik melalui meter listrik yang mengukur jumlah energi yang digunakan oleh konsumen. Nah, meter listrik ini digunakan oleh perusahaan listrik untuk memudahkan dalam menagih biaya berdasarkan penggunaan listrik. Tantangan tata kelola listrik di Indonesia sangat beragam. Yang pertama yaitu terkait infrastruktur dan akses listrik. Adanya ketidakmerataan infrastruktur yang dimana masih terdapat kesenjangan besar dalam akses listrik antara wilayah perkotaan dan daerah 3T, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal. Menurut Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, rasio elektrifikasi Indonesia memang sudah di atas 99%. Namun, masih ada ketimpangan kualitas dan keandalan listrik di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Akses jalan, jembatan, dan jaringan distribusi yang terbatas menyebabkan sulitnya pembangunan gardu dan saluran listrik baru. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut masih bergantung pada genset atau pembangkit diesel lokal yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Lalu untuk yang kedua yaitu biaya tinggi di daerah terpencil. Penyediaan listrik di daerah terpencil menelan biaya tinggi karena harus mengangkut bahan bakar dan peralatan ke lokasi yang sulit dijangkau. PLN sering mengalami subsidi silang untuk menutupi biaya operasional di wilayah 3T. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di pulau-pulau kecil seperti di Nusa Tenggara Timur memerlukan investasi besar untuk penyimpanan energi atau baterai dan pemeliharaan sistem. Akibatnya, biaya per kWh di daerah ini bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan Pulau Jawa. Lalu, untuk tantangan berikutnya yaitu terkait permintaan dan efisiensi. Adanya pertumbuhan permintaan yang tinggi yang dimana konsumsi listrik nasional terus meningkat sekitar 6-7% per tahun seiring pertumbuhan industri, urbanisasi, dan digitalisasi ekonomi. Sektor rumah tangga dan industri menjadi pengguna terbesar, namun peningkatan ini tidak diimbangi dengan kapasitas pasokan yang baru yang efisien. Di beberapa wilayah terjadi oversupply seperti di Jawa Bali, sementara wilayah timur kekurangan daya. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam perencanaan jaringan listrik nasional. Lalu berikutnya, adanya rendahnya kesadaran efisiensi energi. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan listrik secara hemat masih rendah. Banyak rumah tangga dan industri belum menerapkan teknologi efisiensi seperti lampu LED, pendingin hemat energi, atau smart grid. Pemerintah sebenarnya telah meluncurkan program Gerakan Nasional Hemat Energi dan Energi Efisiensi Labeling, tetapi implementasinya belum optimal. Kurangnya kesadaran ini memperparah beban sistem kelistrikan, meningkatkan emisi karbon, dan mempercepat kenaikan biaya operasional PLN. Kemudian, tantangan selanjutnya yaitu terkait transisi energi dan keberlanjutan.
Target pemerintah untuk mencapai 23% bauran energi terbarukan pada tahun 2025 masih jauh dari realisasi. Per 2024 baru mencapai sekitar 14%. Hambatan utama meliputi biaya investasi tinggi, ketidakpastian regulasi dengan PLN, serta keterbatasan teknologi penyimpanan energi. Hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap pembangkit berbahan fosil yang masih sangat besar. Lalu, ketergantungan kepada energi fosil, yang dimana sekitar 60% pembangkit listrik nasional masih menggunakan batu bara. Meskipun murah dan stabil, batu bara menghasilkan emisi CO2 yang tinggi. Ketergantungan ini membuat Indonesia sulit memenuhi komitmen net zero emission tahun 2060. Selain itu, oversupply listrik dari PLTU membuat PLN terbebani kontrak jangka panjang dengan swasta yang menghambat masuknya energi terbarukan baru. Dengan demikian, tantangan tata kelola listrik di Indonesia mencerminkan dilema antara pemerataan, efisiensi, dan keberlanjutan. Diperlukan reformasi kebijakan energi yang adaptif, termasuk percepatan investasi energi baru terbarukan, digitalisasi sistem kelistrikan, serta peningkatan kesadaran efisiensi energi masyarakat. Dampak tata kelola energi listrik di Indonesia. Dampak eksternalitas negatif. Yang pertama, emisi gas rumah kaca dari pembangkit berbahan bakar fosil menyebabkan polusi udara dan mempercepat perubahan iklim. Yang kedua, ada degradasi lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati terjadi akibat pembukaan lahan tambang dan lokasi pembangkit. Yang terakhir, ada dampak kesehatan masyarakat menurun, terutama penyakit pernapasan akibat pencemaran udara. Lalu ada dampak planetary boundaries. Yang pertama, ada batas perubahan iklim. Emisi CO2 atau karbon dioksida dari PLTU dan industri energi memperparah pemanasan global. Yang kedua, ada batas keutuhan biosfer. Eksploitasi lahan tambang dan proyek energi menurunkan keanekaragaman hayati. Yang terakhir, ada batas perubahan sistem lahan. Alih fungsi hutan menjadi lokasi energi dan infrastruktur listrik mempercepat degradasi ekosistem. Rekomendasi tata kelola listrik Indonesia di masa depan. Yang pertama, pemerataan pembangunan infrastruktur dan akses listrik, di mana pembangunan ini tidak hanya difokuskan pada daerah Jawa sentris, tetapi juga diprioritaskan pada daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Hal ini bertujuan agar daerah 3T dapat segera teraliri oleh aliran listrik. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur mengakibatkan distribusi listrik di daerah 3T tidak optimal. Banyak daerah yang belum teraliri oleh listrik, sehingga aktivitas masyarakat ini menjadi terbatas, terutama ketika malam tiba. Yang kedua, sosialisasi bijak konsumsi listrik. Gerakan ini mengajak masyarakat agar bijak dalam menggunakan peralatan rumah tangga yang memanfaatkan energi listrik. Kemajuan teknologi telah menjadikan berbagai aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Salah satunya peralihan peralatan konvensional menjadi modern. Peralatan rumah tangga modern ini sebagian besar membutuhkan energi listrik, seperti kulkas, televisi, setrika, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu gerakan bijak konsumsi listrik agar masyarakat menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT, di mana pemanfaatan EBT ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi batu bara. EBT menjadi salah satu energi alternatif yang dihasilkan dari sumber-sumber yang dihasilkan tanpa batas. Menurut Satya Mardiansyah dan Astuti tahun 2019, EBT ini memiliki sifat berkelanjutan dan ramah lingkungan jika dibandingkan dengan energi tak terbarukan. EBT berasal dari tenaga air, angin, matahari, panas bumi, bioenergi, dan sebagainya, menurut Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan tahun 2024. Pemerintah Indonesia ini dapat mencontoh negara maju seperti Jerman dan Belanda yang telah beralih menggunakan EBT untuk memproduksi energi listrik. Melalui pemanfaatan EBT ini, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil. Yang keempat, ada adopsi dan juga adaptasi kebijakan smart grid, di mana kebijakan ini
dapat memperbaiki kerusakan listrik secara otomatis sehingga tidak terjadi pemadaman listrik secara total. PLN telah melakukan pilot project Smart Grid sejak tahun 2014 hingga 2019 di berbagai daerah di Indonesia. PLN pada 2020 mengemukakan bahwa Smart Grid ini bertujuan untuk 1. Otomatisasi dan digitalisasi sistem ketenagalistrikan, 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai prosumer, dan 3. Meningkatkan penetrasi EBT. PLN juga telah merencanakan pembangunan Green Super Grid sebagai bagian dari RPTL atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tahun 2025 hingga tahun 2034. Pemerintah juga perlu mengadaptasikan kebijakan Smart Grid sebelum diimplementasikan di Indonesia. Salah satunya dengan belajar dari implementasi kebijakan Smart Grid di Belanda. Hal ini bertujuan agar kebijakan Smart Grid dapat dicapai secara maksimal. Kelima, pemuatan implementasi Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, di mana kebijakan ini berisikan tentang percepatan transmisi EBT. Pemerintah Indonesia perlu mempercepat transmisi EBT untuk mencapai target 23% EBT tahun 2025 dan 31% EBT tahun 2050 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional atau KEN. Salah satunya dengan memberikan bantuan atau subsidi untuk mengembangkan energi terbarukan agar dapat bersaing dengan energi terbarukan. Yang keenam, ada penguatan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi, di mana kebijakan ini berisikan agar jaminan atas ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri serta penetapan harga EBT yang kompetitif. Kebutuhan energi dalam negeri terus meningkat, berarti cadangan minyak bumi dan batu bara terus menipis. Pemerintah perlu menggali potensi EBT untuk menjamin kebutuhan energi dalam negeri. Selain itu, juga diperlukan kebijakan terkait tarif EBT yang kompetitif untuk mencapai target kebijakan energi nasional atau KEN dan menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan EBT di Indonesia. Terakhir, adopsi dan adaptasi tata kelola listrik di Belanda, di mana ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. 1. Energi listrik di Belanda ini diproduksi oleh masyarakat dan juga perusahaan melalui panel surya. Kedua, keterbukaan data dan informasi terkait harga listrik dan juga pasokan listrik yang tersedia. Ketiga, simbiosis mutualisme, di mana masyarakat ini dapat menjual listrik kepada perusahaan dan perusahaan juga dapat menjual listrik kepada masyarakat dengan harga yang murah jika ada kelebihan pasokan energi listrik. Belanda merupakan salah satu best praktik negara yang berhasil memanfaatkan energi matahari untuk memproduksi listrik melalui panel surya. Belanda juga telah menerapkan kebijakan Smart Grid di mana masyarakat menjadi prosumer yang terlibat dalam produksi listrik. Selain itu, data dan informasi mengenai energi listrik juga dapat diakses oleh masyarakat dan perusahaan. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa energi listrik di Indonesia dikelola oleh Kementerian ESDM dan PLN. Sumber energi listrik yang mendominasi adalah PLTU batubara, tetapi Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan sumber energi listrik dari pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan. Kemudian, konsumsi listrik di Indonesia juga semakin meningkat, baik dari sektor rumah tangga, industri, dan juga bisnis. Selanjutnya, dalam distribusi listrik di Indonesia itu melalui mekanisme proses penyaluran energi dari pembangkit ke konsumen melalui tahapan penaikan dan penurunan tegangan di gardu, serta transmisi dan distribusi melalui jaringan kabel hingga sampai ke rumah-rumah dan industri. Akan tetapi, tata kelola listrik di Indonesia masih memiliki tantangan, yakni meliputi aspek infrastruktur dan akses listrik, transisi energi dan keberlanjutan, serta terkait aspek permintaan dan efisiensi. Nah, dari tantangan tersebut menimbulkan dampak pada tata kelola listrik di Indonesia, yaitu eksternalitas negatif, seperti emisi gas rumah kaca, degradasi lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati, serta dampak kesehatan masyarakat.
Selain itu, terdapat dampak planetary boundaries seperti batas perubahan iklim, batas keutuhan biosfer, dan juga batas perubahan sistem lahan. Nah, dari dampak tersebut terdapat rekomendasi untuk tata kelola listrik di Indonesia, yaitu melalui pemerataan pembangunan infrastruktur dan akses listrik, sosialisasi bijak konsumsi energi listrik, diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT, adopsi dan adaptasi kebijakan smart grid, penguatan implementasi peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2021 tentang pelaksanaan usaha ketenaga listrikan, dan penguatan peraturan Presiden nomor 22 tahun 2017 tentang rencana umum energi, serta adopsi dan adaptasi tata kelola listrik di Belanda. Nah, dapat diketahui bahwa sumber energi listrik di Indonesia memerlukan transisi energi dari sumber energi listrik bahan bakar fosil menuju sumber energi listrik yang baru dan terbarukan. Transisi energi listrik ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan 3 pilar trilema energi, yaitu keamanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Transisi dari dominasi PLTU batubara ke pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT bertujuan agar pasokan listrik tetap aman dan andal atau security, harga listrik tetap terjangkau bagi masyarakat dan industri atau affordability, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga kesehatan atau sustainability. Nah, dalam konteks Indonesia, transisi energi diwujudkan melalui kebijakan seperti Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN dan Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2017 yang menargetkan bauran energi terbarukan itu dapat mencapai 23% pada tahun 2025. Upaya ini tidak hanya menjawab tantangan keberlanjutan, tetapi juga berusaha memastikan bahwa proses transisi tidak mengganggu keamanan pasokan dan tetap menjaga keterjangkauan energi bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita mendukung transisi energi listrik menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan beralih ke energi baru dan terbarukan, kita tidak hanya membantu menjaga kelestarian sumber daya alam, tetapi juga memastikan ketersediaan listrik yang andal dan harga yang terjangkau untuk generasi sekarang dan di masa depan. Setiap langkah kecil seperti mendukung kebijakan energi hijau, menggunakan listrik secara efisien, dan memanfaatkan teknologi energi terbarukan akan membawa dampak besar bagi kesejahteraan bangsa dan juga keberlangsungan bumi.